Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril, NIM 1902020056 dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam semester 4. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah menetapkan setiap detail takdir manusia, Tuhan yang telah memberikan rezeki kepada manusia sebanyak tetesan hujan yang ada permukaan bumi ini. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku suri teladan kita selaku umat Islam, kepada sahabat dan keluarganya yang masih memegang teguh ajaran beliau. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ijtihad dalam Muhammadiyah. Karena saya adalah bukan sumber pengetahuan, jadi wajar bila ada kesalahan di dalam menjelaskan materi saya ini, karena saya hanya adalah manusia biasa. Ya, di sini di materi saya ada dua rumusan masalah yang saya angkat, yaitu yang pertama, pandangan Muhammadiyah terhadap ijtihad itu sendiri. Yang kedua yaitu jenis-jenis ijtihad dalam Muhammadiyah. Atau bisa dikatakan bahwa rumusan yang ketiga ini, bagaimanakah Muhammadiyah dalam menghadapi problematika sekarang di umat Islam dengan menggunakan ijtihad itu sendiri. Ya, langsung saja saya ke materi yang pertama, yaitu pandangan Muhammadiyah terhadap ijtihad. Perlu kita ketahui bahwa Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab yang bermakna para pengikut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, kata Muhammadiyah dapat diartikan sebagai himpunan umat Islam dalam mengikuti, meneladani jejak langkah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan. Perubahan itu turut mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Semakin maju secara berpikir suatu masyarakat, akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi umat Islam. Realitas ini dapat menimbulkan masalah, terutama jika dikaitkan dengan norma agama Islam. Karena itu dibutuhkan pemecahan masalah, sehingga ijtihad Muhammadiyah dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan bahkan sebaliknya ijtihad Muhammadiyah sesuai untuk setiap masyarakat di mana dan kapanpun mereka berada. Jadi jelas bahwa ijtihad Muhammadiyah itu terbukti dapat menjadi solusi terhadap problematika yang terjadi pada umat Islam yang sekarang. Selanjutnya, sejak didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, dalam berbagai masalah, ijtihad dilakukan oleh Muhammadiyah untuk memberikan keputusan hukum dalam Islam dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad tidak lebih dari sekedar hasil pemikiran manusia dalam memahami wahyu Allah, dan mungkin saja ada kesalahan di dalamnya. Ijtihad merupakan salah satu faktor penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Ijtihad dilakukan untuk menjawab masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat yang belum diketahui status hukumnya. Sedemikian penting peran ijtihad dalam konteks hukum Islam, sehingga ada ulama yang menegaskan bahwa tidak boleh suatu masalah itu vakum dari ijtihad atau mujtahid itu sendiri. Ijtihad juga tidak terlepas dari ruang lingkup masalah-masalah baru
Dia juga memiliki kepentingan lain yang berkaitan dengan peninjauan kembali terhadap ijtihad. Dia terlepas dari ruang lingkup masalah-masalah baru. Dia juga memiliki kepentingan lain yang berkaitan dengan peninjauan kembali terhadap berbagai masalah yang telah ada berdasarkan kebutuhan manusia untuk memilih mana pendapat yang kuat dan paling cocok dalam merealisasikan tujuan-tujuan dan syariat dan kemaslahatan manusia. Dengan demikian dapat dimukakan bahwa tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa ulama-ulama terdahulu tidak meninggalkan sedikit pun pemikiran ijtihad bagi ulama yang datang kemudian. Pendapat yang tepat adalah betapa banyak pemikiran ijtihad yang ditinggalkan oleh ulama-ulama terdahulu untuk ulama yang mutakhirin. Ya, rumusan masalah yang kedua yaitu jenis-jenis ijtihad menurut pandangan Muhammadiyah. Yaitu yang pertama, ijtihad bayani. Secara etimologis, kata ijtihad berasal dari kata kerja fi'il jahada yang berarti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban. Menurut Al-Midi, ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan dalam merumuskan dan menemukan hukum-hukum syari yang bersifat amali dalam batas sampai dirinya merasa mampu melebihi usahanya itu. Dalam ijtihad Muhammadiyah dikembangkan ijtihad bayani, yakni usaha mendapatkan hukum dari nas zahani dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir dari teori bayani ini untuk melihat mana Al-Quran yang bersifat umum dan mana Al-Quran yang bersifat khusus, dan mana hadis yang bisa berubah dan mungkin bisa dikembangkan. Jenis-jenis yang kedua yaitu ijtihad qiyasi. Teori ijtihad qiyasi adalah usaha sungguh-sungguh untuk menentukan sesuatu masalah yang belum ada ketentuan nasnya. Berdasarkan kesamaan ilat, teori ini dimaksudkan semua penalaran yang menjadikan ilat sebagai titik tolaknya. Di sini dibahas cara-cara menemukan ilat dalam qiyas dan ijtihad serta pengubahan hukum itu sendiri sekiranya ditemukan ilat baru. Ilat yang diperoleh dengan dalil nakli dibagi menjadi 3 macam, yaitu diperoleh dengan jelas dalam nas yang disebut sari, yang diperoleh dengan isyarat yang disebut ima, dan yang diperoleh dari adanya petunjuk sebab. Sebab adalah hal yang pasti dan nyata yang dijadikan oleh syari sebagai petanda atas hukum syara yang merupakan akibatnya, dan karena itu adanya sebab diwajibkan adanya akibat, dan ketiadaan sebab diwajibkan ketiadaan akibat. Yang ketiga itu ijtihad istidlahi. Teori ini adalah mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan nasnya dengan berdasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai. Dalam teori ini, ayat-ayat umum dikumpulkan untuk menciptakan beberapa prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi 3 tingkatan: daruriyah atau kebutuhan esensial primer, hadiyat atau kebutuhan sekunder, dan tahsiniyat atau kebutuhan mewah estetik. Prinsip umum transplantasi organ tubuh, bayi tabung, dan aturan lalu lintas kendaraan bermotor didasarkan pada ijtihad ini, yaitu ijtihad istislahi atau tingkatan hadiyat. Selanjutnya itu ijtihad intigai atau ijtihad tarjihi. Yang dimaksud dengan ijtihad tarjihi adalah ijtihad yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam kitab fikih, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan relevan dengan kondisi kita sekarang.
Selanjutnya itu ijtihad insyai, yaitu usaha untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fikih terdahulu. Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus teori yang akan ditetapkan hukumnya tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana teori yang baru itu. Sulit bagi mujtahid untuk dapat menetapkan hukumnya dengan baik dan benar. Dalam teori ini juga diperlukan pemahaman yang baik tentang metode penetapan hukum, yang dimana salah satunya yang dikemukakan oleh para ahli fikih terdahulu yaitu metode kias, yang dimana kias adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak atas nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Ya, mungkin itulah materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Segala kesalahan yang saya lakukan di dalam materi saya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa, dan segala kelebihan yang saya ucapkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.